1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan hasil presentasi kami mengenai teknologi Big Data yang dianggotakan oleh Tanisa Diva Altira dengan NIM 203430026, saya sendiri Alifio Makfiro Marita dengan NIM 203430003, Gusti Nanda 203430012, dan Muhammad Raya Nazon 203430043, yang akan dimulai dengan Tanisa Diva Altira. Kepada Tanisa Diva Altira dipersilakan. Next. Alah. Nggak muncul ya? Belum Nan. Bentar. Berarti nggak bisa kayaknya. Kalau itu muncul? Muncul. Oh. Tidak bisa ada apa yang ditampilkan di slide. Recall lah. Ya gitu lah. Ayo. Ulang lagi Vio. Tadi berisik serius. Tunggu, presentasinya baca di handphone atau apa? Bebas lah. Bebas. Aku nggak jelas yang di papan. Yang di presentasi. Hmm. Oh, ya udah. Oke. Ulang. Nah. Ya, ulang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi teknologi Big Data yang beranggotakan 1. Tanisa Diva Altira dengan NIM 203430026, saya sendiri Alifio Makfiro Marita dengan NIM 203430003, lalu Gusti Nanda dengan NIM 203430012, dan Muhammad Raya Nazon 203430043, yang akan diawali oleh Tanisa Diva Altira. Kepada Tanisa Diva Altira dipersilakan. Seputar Big Data. Apa itu Big Data? Dari berbagai pendapat yang dikumpulkan pada penelitian De Mauro dan kawan-kawan tahun 2016, Big Data didefinisikan sebagai aset informasi yang dicirikan oleh karakteristik 3V, yaitu volume, velocity, dan variety yang tinggi, yang memerlukan metode dan teknologi tertentu untuk memprosesnya menjadi pengetahuan yang bernilai dalam pengambilan keputusan. Mengapa fenomena Big Data berkembang pesat? Konsep hierarki data information knowledge atau sering disebut sebagai wisdom hierarchy memberikan alasan yang masuk akal mengapa fenomena Big Data begitu berkembang. Dengan besarnya potensi data yang ada saat ini dan di masa depan, maka besar juga potensi informasi yang tersedia untuk ditransformasi menjadi pengetahuan, sehingga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan. Dengan demikian, jika Big Data dapat ditangani dengan baik, akan memberikan manfaat besar bagi organisasi, khususnya semakin bijaksana dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas data, sehingga lincah dalam mengambil keputusan dalam perubahan kondisi lingkungan yang cepat. Lanjut, Nan. Apa saja ciri dan batasan Big Data? Saat ini karakteristik Big Data digambarkan seperti pada gambar 10.2 di bawah.
Big data memiliki karakteristik volume yang tinggi dari terabyte ke zettabyte. Hal ini berkonsekuensi pada kapasitas penyimpanan dan kapasitas pemrosesan data yang tidak dapat ditangani oleh metode dan teknologi informasi konvensional saat ini. Karakteristik big data lebih detail dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Karakteristik velocity pada big data mengubah sudut pandang pemrosesan data secara batch menjadi pemrosesan data secara dinamis. Dengan demikian, data tidak lagi dilihat secara statis, namun secara dinamis sebagai stream. Selain sebagai data stream, big data juga berkaitan dengan pergerakan data dalam jumlah besar, seperti dat- data spesial, citra, dan lainnya. Apa masalah utama dari big data? Masalah utama big data dikenal dengan istilah fenomena data deluge. Suatu fenomena di mana laju pertumbuhan data lebih tinggi daripada laju kemampuan memproses dan menganalisis data organisasi. Pada gambar di samping dapat dilihat besarnya volume data dibandingkan dengan objek fisik. Oleh karena itu, dalam memproses dan menganalisis data, kita memerlukan teknologi yang tidak konvensional lagi. Kita memerlukan teknologi yang dapat mengimbangi laju pertumbuhan data yang meningkat seiring dengan waktu dan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi big data? Teknologi big data merupakan teknologi yang khusus yang diperuntukkan untuk menangani masalah big data. Untuk menangani masalah volume, teknologi big data menggunakan teknik penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi. Masalah velocity ditangani dengan menggunakan pemrosesan stream dan terdistribusi. Sedangkan masalah variety ditangani menggunakan teknik integrasi data dan penyimpanan data tidak terstruktur. Berdasar platform pemrosesan big data, teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi pertama, umum atau general purpose seperti Hadoop, Spark, Flink, dan Test. Pemrosesan query atau Big SQL seperti Hive, Spark SQL, Impala, Hawk, IBM Big SQL. 3. Pemrosesan Big Graph seperti Pregel, GraphLab, GraphX. Pemrosesan Big Stream seperti Storm, S4, Invas4 Stream, Flink, dan Spark Stream. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh 10.3 Arsitektur Teknologi Big Data. Pada gambar 10.7, S1 sampai SN adalah sumber dari Big Data seperti sensor, aplikasi media sosial, satelit, basis data, dan sumber lainnya. Kita memerlukan teknologi untuk mengumpulkan data dari sumber Big Data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan aplikasi yang dibuat khusus untuk memproses Big Data, proses P1 sampai PN. Misalnya, untuk mengambil data Twitter, kita dapat membuat aplikasi penangkap data Twitter, atau menggunakan aplikasi yang sudah jadi sebagai mediator. Pemroses terdiri atas dua jenis atas dasar tingkat interaktivitas pemroses dalam menghasilkan output, yaitu batch processing dan online, dikelompokkan menjadi dua juga.
yaitu batch processing dan online real-time processing. Sedangkan jika dilihat dari data yang diproses dapat dikelompokkan menjadi dua juga, yaitu data in rest atau pemrosesan terhadap data yang sudah tersimpan di media penyimpanan, dan data in motion atau stream processing atau pemrosesan terhadap data yang belum tersimpan pada media penyimpanan. Next. 10.4 Ekosistem Hadoop. Seperti telah dijelaskan pada subbab 10.2, teknologi Big Data yang sangat populer saat ini adalah teknologi Hadoop. Kumpulan teknologi yang bekerja di atas platform teknologi Hadoop sering disebut sebagai ekosistem Hadoop atau Hadoop Ecosystem. Teknologi ini saling bekerja sama untuk memberikan solusi pemrosesan Big Data. Ekosistem Hadoop secara skematis dapat dilihat pada gambar 10.2. Dalam banyak kasus juga bekerja sama dalam satu ekosistem dengan teknologi-teknologi pemrosesan Big Data yang telah dijelaskan pada gambar 10.6, seperti dengan Spark Storm pada skema gambar 10.10. Beberapa teknologi kita bahas lebih detail, terutama fungsinya dalam pemrosesan Big Data antara lain. 1. HDFS atau Hadoop Distributed File System. Pada HDFS, data disimpan dalam bentuk file, kemudian setiap file dipecah menjadi potongan data dalam bentuk blok-blok yang ukurannya HDFS terdiri atas dua komponen, yaitu Nemnode yang bertugas untuk menyimpan metadata berupa file, banyaknya replika blok, lokasi penyimpanan blok, dan informasi lain tentang data. Ada beberapa data node yang menyimpan blok data tersebut ditentukan dari konfigurasi. 2. MapReduce. MapReduce merupakan framework pemrograman terdistribusi yang dapat diterapkan terhadap data yang tersimpan pada HDFS. Pemrograman natif pada MapReduce menggunakan bahasa Java. Pemrograman dieksekusi pada data node di mana data yang diproses disimpan. 3. HBase. HBase merupakan sistem basis data berbasis kolom. Pada basis data ini, data disimpan dalam bentuk pasangan key value. HBase berjalan di atas HDFS dan memiliki komponen pemroses terdistribusi. 4. Hive. Hive merupakan sistem pemroses data yang berjalan di atas MapReduce, namun memiliki antarmuka akses berbasis struktur query language. Data yang tersimpan pada HDFS maupun HBase dapat diakses menggunakan perintah-perintah SQL layaknya basis dan relasional. 5. Spark. Spark merupakan pemroses data berbasis memori. Jika MapReduce cocok untuk pemroses batch, maka untuk pemrosesan online yang menggunakan iterasi berulang-ulang, Spark sangat cocok digunakan. Spark menjadi aplikasi menggunakan direct acyclic graph. 6. Scoop. Scoop merupakan kakas atau tool yang sangat efisien untuk mentransfer data dari Hadoop ke penyimpanan data terstruktur seperti basis data relasional dan sebaliknya. 7. Loom. Loom merupakan kakas atau tool yang menyediakan layanan pengumpulan, agregasi, dan pemindahan data log skala besar. 8. Kafka. Kafka merupakan platform stream yang memiliki kemampuan menangani pengelolaan distribusi pesan berbasis protokol publish subscribe untuk data stream dalam skala besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gustinanda. Baik, ke pembahasan berikutnya yaitu teknologi Big Data komersial. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut. Pemain utama atau leader teknologi Big Data komersial tersebut adalah satu, yaitu Amazon Web Service atau disingkat dengan AWS. Yang kedua yaitu Microsoft Azure, ketiga Google Cloud Platform. Sedangkan pemain dengan kapabilitas menengah ke bawah
atau disebut dengan NICE player adalah IBM, Oracle, dan Alibaba Cloud. Pada gambar 10.13 dapat dilihat bahwa Google Cloud Platform atau disingkat dengan GCP memiliki produk-produk teknologi yang memiliki fungsi sama, bahkan nama lain saja, dengan ekosistem Hadoop. Seperti Cloud Storage, setara dengan HDFS, Compute Engine setara dengan MapReduce, sedangkan BigQuery Analytics atau SQL setara dengan Hive, dan BigQuery Storage setara dengan HBase. Demikian juga dengan Cloud Pub atau SAP dan Data Flow secara Flume. Demikian pula dengan gambar AWS pada gambar 10.14 di samping. Yang A, dapat kita lihat juga bahwa AWS menggunakan teknologi Big Data pada ekosistem Hadoop. Sedangkan pada gambar 10.14b ditunjukkan hubungan dengan Kafka. Teman-teman sendiri dapat lihat di bagian ini. Selanjutnya, yaitu lebih lanjut solusi Big Data dalam sistem Microsoft Azure dapat dilihat pada gambar 10.16. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa solusi andalannya juga berupa Hadoop yang berjalan di dalam cloud platform Azure. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang sini. Mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ray. Kepada Ray disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Nanda. Saya lanjutkan di 10.10.6 tentang contoh penggunaan teknologi Big Data. Berikut ini diberikan contoh penggunaan teknologi Big Data untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong atau hoax. Misalkan berita yang ditangani bersumber dari media sosial Twitter, analisis hoax atau tidak dilakukan menggunakan algoritma machine learning berupa algoritma clustering dan klasifikasi. Hasil analisis dikirimkan ke situs www.antihoax.id yang memiliki basis data MySQL Enterprise pada gambar 10.17. Dapat dilihat bahwa data Twitter dikumpulkan menggunakan middleware Flume atau Kafka. Hasil pengumpulan data ini diproses secara real-time atau waktu nyata menggunakan aplikasi yang berjalan data Spark. Aplikasi ini mengakses pustaka atau library Spark Stream untuk menangani data stream yang dipropagasi dari Flume atau Kafka. Kemudian dilakukan analisis menggunakan algoritma machine learning dari Spark MLLIB. Hasil analisis tersebut dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut menggunakan Spark SQL, lalu hasilnya disimpan di HDFS. Kemudian dengan memanfaatkan Scoop, hasil analisis di HDFS itu pada setiap waktu tertentu diekspor ke basis data MySQL yang menjadi bagian dari sistem situs www.antihoax.id. Dengan tersedianya hasil analisis berita Twitter yang senantiasa up-to-date di basis data itu, situs www.antihoax.id dapat mempublikasikan berita-berita dari Twitter mana saja termasuk hoax. Ke poin selanjutnya, yang terakhir. Lalu di poin 10.7 ini adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Big Data merupakan aset informasi yang sangat penting yang jika ditangani dengan baik akan memberikan manfaat penting dalam pengambilan keputusan organisasi dan bersifat data-driven. Karakteristik volume yang besar, kecepatan yang tinggi, dan sumber serta format yang beragam memerlukan teknologi pemrosesan yang khusus agar tidak menimbulkan masalah data deluge. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami.
Apabila ada pertanyaan, dapat dilakukan dalam diskusi yang akan dibuka oleh Bu Yeka. Apabila ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Selesai di record. Nan? Coba lihat dulu deh. Kita record. Coba cek